Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak ada yang glitch atau error gitu di cara kita mikir dan ngerasain sesuatu? Ya, semacam gangguan internal yang kadang bikin kita jadi super pede, padahal ilmunya cetek. Dan di lain waktu, malah bikin kita cemas berlebihan soal hal yang belum tentu terjadi. Nah, hari ini kita bakal bedah habis-habisan soal glitch-glitch ini, kita lihat apa akibatnya di dunia nyata, dan kita coba rakit semacam buku manual buat navigasiin semuanya. Oke, kita mulai dari kutipan super tajam dari filsuf Bertrand Russell ini. Nah, ini nih persis jantung permasalahannya. Pertanyaannya kan, kenapa ya orang yang paling nggak tahu itu justru yang paling lantang dan paling yakin? Dan yang lebih penting lagi, gimana keyakinan buta kayak gini bisa membentuk dunia di sekitar kita? Yuk kita cari tahu. Oke, kita mulai dari sisi pertama kutipan Russell tadi ya, orang bodoh dan fanatik yang selalu yakin. Kita masuk ke bagian 1, puncak kebodohan. Di sini kita bakal kupas tuntas soal glitch psikologis dari rasa percaya diri yang kelewat batas. Mungkin kalian pernah lihat klip viralnya, di mana ada seorang narasumber dengan urat lehernya sampai keluar, teriak-teriak sambil memaki seorang profesor ilmu politik di acara TV. Yang bikin kita geleng-geleng kepala itu bukan cuma marahnya, tapi keyakinan dia yang 100% mutlak kalau dia itu benar dan si profesor salah. Nah, ini contoh sempurna dari apa yang bakal kita omongin. Fenomena ini ternyata ada namanya, efek Dunning-Kruger. Intinya simple banget. Orang yang nggak kompeten itu bukan cuma nggak punya skill di suatu bidang, tapi mereka juga nggak punya skill buat sadar kalau mereka itu nggak kompeten. Jadi mereka bikin kesalahan, terus karena kekurangan yang sama, mereka juga nggak sadar udah bikin kesalahan. Ini kayak kutukan ganda gitu loh. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Coba deh lihat data dari studi originalnya di sini. Fokus ke grafik yang paling kiri. Mahasiswa yang nilainya paling anjlok, cuma di persentil 12, malah ngerasa performa mereka itu di atas rata-rata, di peringkat 62. Sebaliknya, yang pinter-pinter malah ngeremehin kemampuan mereka sendiri. Kesenjangannya luar biasa kan? Para psikolog bahkan punya istilah yang asik buat ini, Mount Stupid, atau puncak kebodohan. Ini adalah titik di mana kepercayaan diri kita ada di puncak-puncaknya. Tapi justru terjadi di awal banget kita belajar sesuatu, pas pengetahuan kita masih dangkal-dangkalnya. Ironisnya, semakin kita belajar, PD kita malah anjlok. Sebelum akhirnya pelan-pelan naik lagi, seiring kita jadi beneran ahli. Nah, di sisi seberangnya ada kebalikannya banget, sindrom penipu atau imposter syndrome. Ini biasanya dialami sama orang-orang yang berprestasi, yang justru ngerasa kesuksesan mereka itu cuma karena hoki. Mereka takut banget suatu saat bakal ketahuan kalau mereka itu penipu. Ini jadi ngingetin kita sama omongan Socrates yang bilang, satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah tahu kalau kamu itu nggak tahu apa-apa. Oke, tadi kita udah lihat gimana pikiran kita bisa salah kaprah soal pengetahuan. Sekarang kita pindah ke sisi lain dari kutipan Russell, orang bijak yang penuh keraguan. Di bagian 2 ini, kita bakal bahas soal alarm palsu di kepala kita. Ya, gangguan biologis yang kita kenal sehari-hari sebagai rasa cemas. Coba dipikirin, seekor kucing, dia pernah nggak sih stres mikirin makan siangnya minggu depan? Nggak kan? Tapi kita nih jagonya bikin simulasi kiamat kecil di dalam kepala sendiri. Kita bisa nyiksa diri kita dengan skenario gimana kalau saya gagal, gimana kalau saya dipecat. Inilah yang namanya overthinking. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita? Gini, bayangin amigdala di otak kamu itu kayak satpam super paranoid. Tugasnya ya deteksi ancaman. Begitu dia lihat ada bahaya, dia langsung pencet tombol panik, ngebanjirin tubuh kamu dengan hormon stres. Hasilnya, CEO rasional di otak kita, si korteks prefrontal, langsung offline. Logika, kreativitas, semuanya macet. Kamu jadi nggak bisa mikir jernih. Nah, masalahnya di sini nih. Ribuan tahun lalu ancamannya itu harimau beneran. Hari ini, harimau kita itu email dari bos, komentar pedas di media sosial, atau notifikasi tagihan bulanan. Buat otak purba kita, ancaman sosial atau finansial itu sama mematikannya dengan ancaman fisik. Jadi ya, kita hidup dalam mode siaga konstan dan alarm palsu itu bunyi terus-terusan. Jadi, kita punya 2 glitch utama nih. Keyakinan buta sama ketakutan berlebih. Dan keduanya itu bukan cuma masalah di dalam kepala aja. Di bagian 3 kita bakal lihat biaya nyata dari 2 hal ini. Apa sih konsekuensinya di dunia nyata? Berada di puncak gunung kebodohan di era digital kayak sekarang itu resikonya tinggi banget. Satu komentar asal ceplos bisa jadi viral, satu pernyataan ngawur bisa direkam dan ngehantuin kamu selamanya. Kita udah lihat banyak banget kasus di mana reputasi orang bisa hancur lebur dalam semalam cuma gara-gara mereka ngomong tanpa riset atau pemahaman yang dalam. Intinya simple aja, risiko digital itu nyata.
Setiap kata yang kita ketik di dunia maya itu bisa jadi bumerang permanen yang bisa kena ke karir dan hubungan kita di dunia nyata, bahkan bertahun-tahun kemudian. Terus, gimana dengan si alarm palsu di kepala kita? Wah, ini biayanya dalam banget dan sangat personal. Kecemasan kronis itu ujung-ujungnya melahirkan jiwa yang lelah. Jiwa yang ngerasa tersesat karena terus-terusan nyoba ngendaliin masa depan yang belum juga terjadi. Rasanya tuh kayak terperangkap dalam lingkaran setan, kekhawatiran, dan kelelahan spiritual yang mendalam. Oke, setelah kita ngerti masalahnya, ngerti juga biayanya, pertanyaan terbesarnya sekarang, terus gimana dong solusinya? Gimana cara kita navigasiin ini semua? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan coba susun semacam buku manual, sebuah peta dan kompas untuk kehidupan. Buat ngakalin jebakan Dunning-Kruger, ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, bersikap hormat. Serang idenya, bukan orangnya. Bedain antara bilang kamu salah, dasar bodoh, dengan saya punya perspektif yang beda nih. Kedua, sebelum kamu berdebat, coba deh pahami dulu posisi lawan sebaik mungkin. Kalau kamu nggak bisa jelasin posisi lawanmu dengan adil, mungkin kamu belum cukup paham soal topiknya. Ketiga, dan ini mungkin yang paling susah, tahu kapan harus diam. Di dunia yang super berisik ini, diam itu bisa jadi kekuatan super. 3 langkah tadi itu ibarat software mental yang canggih banget. Tapi, gimana kalau ada semacam sistem operasi yang lebih fundamental? Mari kita coba lihat satu kerangka kerja kuno sebagai studi kasus, sebuah sistem yang menawarkan peta besar untuk seluruh perjalanan hidup kita. Sebagai contoh, kita lihat peta dalam kerangka Islam. Titik awal kita itu didefinisikan sebagai khalifah, seorang wakil atau manajer yang dipercaya di bumi. Tujuannya bukan kekayaan atau ketenaran, tapi kembali kepada Sang Pencipta. Rutenya disebut syariat. Ini kayak Google Maps ilahi yang nunjukin jalan paling aman dan terbaik. Dan setiap rintangan di jalan, ujian hidup, itu bukan hukuman, tapi semacam gym buat ngelatih otot-otot spiritual kita. Dan yang keren banget dari peta ini, ternyata alat-alat hariannya itu sejalan banget loh sama ilmu saras modern. Sholat misalnya, itu bukan cuma ritual. Secara psikologis, ini adalah teknik untuk grounding dan reframing yang bisa menenangkan sisa paranoid di otak kita, amigdala. Zikir atau mengingat Tuhan, itu cara kerjanya mirip banget sama terapi perilaku kognitif atau CBT, sebuah teknik modern buat melatih ulang pikiran yang secara fisik bisa ngebangun jalur saraf baru di otak. Dan tawakal atau berserah diri itu adalah bentuk radical acceptance yang terbukti secara ilmiah bisa menurunkan hormon stres. Pada akhirnya, penawar paling ampuh buat cemas itu adalah melepaskan ilusi kalau kita bisa ngontrol semuanya. Kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, adalah kuncinya. Ini bukan pasrah nyerah ya, tapi ini tentang melakukan bagian kita sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada kekuatan yang lebih besar. Ini adalah pembebasan tertinggi dari beban harus mengendalikan segalanya. Jadi, sebagai penutup, yuk kita refleksi bareng-bareng. Coba tanyakan ke diri sendiri, di area mana dalam hidup saya mungkin lagi berdiri dengan sangat yakinnya di puncak gunung kebodohan. Dan yang lebih penting lagi, gimana peta yang kita pegang, baik itu peta mental ataupun spiritual, bisa ngebantu kita turun dari puncak itu ke lembah kebijaksanaan dengan selamat.